Selamat datang di tutorial DJP Online. Untuk menggunakan fasilitas ini, silahkan Anda masukkan NPWP beserta password yang sudah Anda daftarkan sebelumnya, kemudian klik login. Setelah Anda berhasil login, akan muncul tampilan profil Anda beserta layanan DJP online yang dapat Anda akses seperti e-filing, e-billing, maupun e-tracking. Untuk memulai pelaporan SPT secara elektronik, silakan klik e-filing. Untuk pembuatan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan e-filing, silahkan klik buat SPT. Setelah itu, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan baca di bagian petunjuk. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda memperoleh penghasilan dari suatu hubungan kerja, maka pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak. Berikutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih tidak. Maka Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Dalam hal ini, silahkan pilih dengan bentuk formulir. Setelah itu, Anda hanya perlu 5 langkah mudah untuk menyampaikan SPT tahunan Anda. Silahkan pilih tahun pajak yang akan Anda laporkan. Silahkan pilih status SPT Anda. Apabila Anda sudah pernah melaporkan SPT untuk tahun pajak yang sama, silakan pilih pembetulan. Apabila belum pernah, silakan pilih normal. Selanjutnya, klik langkah berikutnya. Pada lampiran kedua ini, apabila Anda memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, silakan klik tambah. Apabila tidak ada, silakan lanjut ke daftar harta. Pada bagian ini, Anda diminta untuk menginput harta yang Anda miliki pada akhir tahun pajak. Apabila pada tahun lalu Anda sudah pernah melaporkan secara e-filing, Anda hanya perlu mengklik harta pada SPT tahun lalu. Apabila belum pernah, silakan klik tambah. Pada bagian ini, silakan pilih kode harta. Nama harta, kemudian tahun perolehan harta. Harga perolehan harta. Klik simpan. Setelah itu, lanjut ke daftar hutang. Pada bagian ini, silahkan Anda mengisi tambah apabila Anda belum pernah atas kewajiban atau hutang yang Anda miliki pada akhir tahun pajak. Dan apabila Anda sudah pernah melaporkan sebelumnya, silahkan klik hutang pada SPT tahun lalu. Pada bagian ini, silahkan isi kode hutang. Nama pemberi pinjaman,
Kemudian alamat pemberi pinjaman. Dilanjutkan dengan tahun peminjaman dan diisi dengan jumlah saldo hingga akhir tahun pajak. Klik simpan. Selanjutnya, lanjut ke daftar tanggungan. Pada bagian ini, silakan masukkan anggota keluarga Anda. Apabila Anda sudah pernah melaporkan SPT secara e-filing tahun lalu, silakan klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Apabila belum pernah, silakan klik tambah. Pada bagian ini, silakan masukkan nama tanggungan Anda. Nomor induk kependudukan. Kemudian hubungan keluarga. Pekerjaan. Kemudian klik simpan. Untuk menambahnya, silakan pilih tambah. Selanjutnya, setelah semua telah terisi, silakan klik langkah berikutnya. Langkah ketiga. Pada lampiran 1 ini, pada bagian A, apabila Anda memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, silakan isi. Apabila tidak, silakan klik lanjut ke B. Pada bagian ini, apabila Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti yang tertera di bawah, silakan isi. Apabila tidak, silakan klik lanjut ke bukti potong. Pada bagian C, Anda diminta untuk mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Silakan klik tambah. Silakan pilih jenis pajak yang dipotong. NPWP pemotong atau pemungut pajak. Sesuaikan dengan bukti potong yang telah Anda miliki. Maka dengan otomatis, nama pemotong atau pemungut pajak akan muncul. Silahkan isi nomor bukti potong atau pungut sesuai dengan bukti potong yang Anda miliki. Setelah itu, masukkan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Lalu, masukkan PPh yang dipotong atau dipungut. Silahkan masukkan jumlah yang tertera di angka 20 untuk A1 dan 23 untuk A2. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, klik langkah berikutnya. Langkah keempat, induk SPT. Pada bagian identitas, silahkan pilih status perkawinan Anda. Kemudian klik lanjut ke A. Pada bagian penghasilan neto, silahkan
isi pada bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dalam hal ini, untuk A1, silakan masukkan jumlah yang tertera pada angka 12. Untuk A2, silakan masukkan jumlah yang tertera pada angka 15. Kemudian klik lanjut ke B. Pada bagian B, silakan pilih status perkawinan Anda, kemudian masukkan jumlah tanggungan yang Anda miliki. Maka secara otomatis penghasilan kena pajak Anda akan terhitung. Kemudian lanjut ke C. Pada bagian PPh terutang akan terhitung secara otomatis. Kemudian lanjut ke D. Pada bagian kredit pajak, jumlah nomor 12 merupakan jumlah yang telah kita isi dalam langkah sebelumnya. Kemudian lanjut ke E. Anda tidak memiliki PPh yang kurang atau lebih dibayar. Lanjut ke F. Pada bagian ini, silakan masukkan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apabila tidak ada, lanjut ke pernyataan. Silakan klik centang pada kotak setuju. Kemudian klik langkah berikutnya. Inilah langkah terakhir Anda untuk menyampaikan SPT tahunan secara e-filing. Sebelum Anda mengirim SPT, silakan Anda kembali perhatikan jenis formulir, tahun pajak, status SPT. Apabila semuanya telah sesuai dengan SPT yang akan Anda laporkan, maka Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk mengirim SPT, Anda membutuhkan kode verifikasi. Untuk mengambil kode verifikasi, silakan klik di sini. Silakan pilih email, klik OK. Token telah dikirim ke email Anda. Untuk mengisi kode verifikasi, silakan cek email Anda. Setelah Anda membuka email Anda akan menerima email baru dari e-filing kode verifikasi. Silahkan masukkan 6 digit kode verifikasi Anda dan pindahkan ke bagian ini. Kemudian kirim SPT. Setelah itu, Anda akan menerima email baru yang berisikan bukti penerimaan elektronik. Maka Anda telah melaporkan SPT tahunan Anda secara e-filing. Mudah bukan?